Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anissa, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Syarafina, Intan Abrar Putri Rahman, Khalisa Zahra, Syafrita, dan Alia Raihana ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penelitian survei, proses penelitian, masalah dan hubungan antar variabel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian survei. Nah, yang pertama itu ada pengertian metode survei. Penelitian administrasi itu banyak dilakukan dengan cara metode survei. Misalnya itu tentang jajak pendapat dalam pemilihan presiden, kepala daerah, kualitas pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, izin bangunan, dan survei untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu metode penelitian kuantitatif adalah metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Neumann W. Lawrence tahun 2003 menyatakan penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang atau yang disebut dengan responden yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan di perilaku dirinya sendiri. Selanjutnya, dinyatakan semua anggota sampel atau responden dalam penelitian survei menjawab pertanyaan yang sama. Penelitian survei mengukur nilai beberapa variabel, menguji beberapa hipotesis tentang perilaku, pengalaman, dan karakteristik suatu objek. Penelitian survei pada umumnya adalah penelitian kolerasi. Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, walaupun metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen. Namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif. Menurut David Klein 1980. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat ditemukan di sini bahwa metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dan pengamatan atau wawancara atau kuesioner yang tidak mendalam, dan hasil penelitiannya cenderung untuk digeneralisasikan. Jadi dalam penelitian survei bisa bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif, komparatif asosiatif, dan hubungan struktural atau path analisis atau hubungan jalur, dan hubungan persamaan struktural atau struktur equation model atau SEM. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Raihana. Saya akan menjelaskan tentang proses penelitian kuantitatif survei. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kuantitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan. Berikut proses penelitian kuantitatif survei sebagai berikut. Yang pertama itu latar belakang masalah dan rumusan masalah. Latar belakang masalah datang dari apa yang sering terjadi, sehingga menjadi pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, landasan teori. Dari permasalahan tersebut, selanjutnya dapat dijawab dengan teori, sehingga jadilah landasan teori dalam penelitian. Rumusan hipotesis. Jawaban dari rumusan masalah yang baru menggunakan teori disebut hipotesis. Hipotesis itulah yang akan dibuktikan di lapangan. Selanjutnya, populasi. Peneliti menentukan populasi tertentu. Apabila populasi besar, peneliti dapat menggunakan sampel sebagai sumber data penelitian. Selain menggunakan populasi, peneliti juga perlu mengembangkan instrumen. Dalam pengumpulan data, perlu mengembangkan instrumen supaya data yang diperoleh valid dan reliable. Maka instrumen harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pengumpulan data.
Selanjutnya, pengumpulan data. Setelah sampel ditentukan dan instrumen telah teruji, validitas dan reliabilitasnya, barulah dapat melakukan pengumpulan data. Analisis data. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut harus dianalisis. Analisis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis. Setelah semua proses penelitian kuantitatif survei dilakukan, peneliti dapat membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran untuk melakukan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh pembaca. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk bisa ditumbuh kembangkan. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi, kesimpulannya, potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dikembangkan. Nah, setelah potensi itu dikembangkan, maka akan mempunyai nilai tambah. Potensi itu mempunyai arti yang sama dengan berpotensi, yaitu energi, daya, kapasitas, kesanggupan, kekuatan. Potensi dapat terjadi pada alam manusia maupun hewan. Pada alam contohnya sinar matahari, gas bumi, angin, gelombang air laut, udara, tumbuh-tumbuhan, bahan tambang, dan lainnya. Potensi dari manusia misalnya kemampuan berpikir, kecerdasan, motivasi, kepemimpinan, kekuatan, dan lain-lain. Dan yang dari hewan contohnya kekuatan, kecerdikan, daging, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi yang sangat besar dalam membantu kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang akan dapat memahami fenomena sehingga menjadi jelas, memprediksi apa yang akan terjadi, dan mengendalikan fenomena agar dapat bersahabat dengan manusia dengan kaitannya dengan penelitian administrasi. Ilmu akan dapat berguna menjelaskan masalah yang diteliti, memprediksi sehingga dapat dirumuskan hipotesis, dan berguna untuk memberikan saran berdasarkan hasil penelitian atau kontrol. Yang kedua ada masalah. Masalah itu merupakan wilayah yang menjadi perhatian peneliti yang merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin diteliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Masalah itu merupakan wilayah yang menjadi perhatian peneliti yang merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin diteliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Seperti yang dinyatakan Emory, bahwa baik penelitian murni maupun terapan, semua berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Bila dalam penelitian telah dapat ditemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dilakukan.
Selanjutnya yaitu masalah dan cara pemecahan. Pada dasarnya penelitian itu dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah. Baik penelitian murni maupun terapan, semuanya juga berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi, setiap penelitian yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Selanjutnya ada sumber masalah. Stoner pada tahun 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui bila terdapat hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, antara teori dengan praktik. Yang ketiga, adanya pengaduan. Dan yang keempat, adanya kompetisi. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis. Nah, hal ini pada awalnya tentu akan muncul sebuah masalah, karena orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi, lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul sebuah masalah. Yang kedua yaitu terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, antara teori dengan praktek. Suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dan rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Pada saat Orde Baru direncanakan tahun 2000, bangsa Indonesia akan tinggal landas tetapi ternyata tidak, sehingga muncul masalah. Dengan adanya reformasi, diharapkan harga-harga akan turun, ternyata tidak, sehingga timbullah masalah. Direncanakan dengan adanya penataran pengawasan melekat, maka akan terjadi penurunan dalam jumlah KKN, tetapi ternyata tidak, timbul masalah juga. Direncanakan akan mendapat keuntungan yang tinggi, tetapi kenyataannya tidak. Jadi kesimpulannya untuk menemukan masalah itu dapat diperoleh dengan cara melihat dari adanya penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Menurut teori, kalau pegawai diberi insentif, maka kinerja akan menaik. Namun, dalam praktik, setelah insentif diberikan, ternyata kinerja pegawai juga menurun. Nah, menurut teori lagi, kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai. Ternyata kepemimpinan otoriter tidak berpengaruh terhadap disiplin pegawai. Nah, yang ketiga ada pengaduan. Dalam organisasi bisnis yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi tersebut. Pikiran pembaca yang dimuat dalam koran atau majalah mengadu kualitas produk atau pelayanan di suatu lembaga dapat dipandang sebagai masalah karena diadukan lewat media, sehingga banyak orang yang menjadi tahu akan kualitas produk dan pelayanannya. Dengan demikian, orang tidak akan membeli lagi atau menggunakan jasa lembaga itu lagi untuk melakukan. Dengan demikian, orang tidak akan menggunakan jasa itu lagi atau membeli jasa itu lagi karena itu dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian, Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai variabel penelitian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari variabel penelitian dan macam-macam jenis dari variabel penelitian. Kata variabel ini hanya ada pada penelitian kuantitatif. Mengapa demikian? Karena penelitian kuantitatif ini berpandangan bahwa suatu gejala itu dapat dikelompokkan atau dapat diklasifikasikan menjadi beberapa variabel. Nah, pada dasarnya itu, variabel penelitian ini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja. Bisa jenis kelamin, bisa umur, bisa pendapatan,
yang udah memang ditetapkan oleh si peneliti uni untuk dipelajari, sehingga nantinya akan diperoleh informasi detail mengenai segala sesuatu itu dan kemudian akan ditarik kesimpulannya berdasarkan apa-apa yang telah diamati. Secara teoritis, variabel diartikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antar satu orang dengan orang lain, antar satu objek dengan objek lain. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini adalah atribut, sifat atau nilai bisa dari objek, bisa dari orang, bisa dari organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan memang sudah ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari dengan detail dan ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam jenis dari variabel. Ada 5 jenis variabel. Yang pertama ada variabel independen, yang kedua ada variabel dependen, ketiga ada variabel moderator, keempat ada variabel intervening, dan yang terakhir, yang kelima ada variabel kontrol. Yang pertama itu ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, variabel prediktor, atau attendant. Nah, namun dalam bahasa Indonesia, variabel ini disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen yang akan kita bahas di selanjutnya. Atau variabel dependen itu disebut dengan nama lainnya adalah variabel terikat. Dalam struktural equation modeling atau SEM, variabel independen ini disebut sebagai variabel eksogen. Yang kedua ada variabel dependen. Nah, variabel ini itu sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Dalam bahasa Indonesia, variabel ini disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Contohnya saja ya, tingkat pendapatan seseorang itu dapat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan itu sebagai variabel independen yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Selanjutnya atau yang ketiga ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, itu bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Nah, variabel ini juga disebut sebagai variabel independen kedua. Contohnya, hubungan perilaku suami dan istri ini akan semakin baik jika sudah memiliki anak, dan akan semakin buruk atau renggang bila ada pihak yang mencampuri. Di sini anak yang dijelaskan tadi sebagai variabel moderator, sebagai hubungan yang memperkuat, dan orang ketiga yang dijelaskan ini, orang yang ikut campur ini sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan antar variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat ada variabel intervening, adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati atau tidak dapat diukur. Nah, variabel ini merupakan variabel penyela antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi atau tidak langsung merubah dan timbulnya variabel dependen. Berikutnya yang kelima ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang nggak ada diteliti oleh si peneliti. Nah, variabel ini itu biasanya sering digunakan si peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Halo, saya Intan Abdul Rahman. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai model hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel itu dibagi 3. Yang pertama ada hubungan simetris, yang kedua ada hubungan timbal balik, dan yang ketiga ada hubungan asimetris. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hubungan simetris. Jadi, dalam hubungan simetris ini, variabel-variabel yang ada bisa dikatakan memiliki hubungan simetris apabila variabel yang satu tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang lainnya.
Jadi dalam hubungan simetris ini terdapat 4 kelompok. Yang pertama ada kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama. Jadi di sini misalnya ada seseorang, dia mengerjakan sesuatu secara cepat dan hasilnya tepat. Mengerjakan sesuatu secara tepat merupakan satu variabel dan hasilnya tepat merupakan satu variabel. Jadi kedua variabel tersebut merupakan indikator dari seseorang tersebut dan konsepnya sama. Lalu yang kedua ada kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Contohnya di sini yaitu meningkatnya permintaan terhadap tempat hiburan atau tempat rekreasi yang dibarengi dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Nah, kedua variabel tersebut kan tidak saling mempengaruhi, namun kedua variabel tersebut merupakan akibat atau faktor dari income atau pendapatan. Baiklah, yang ketiga ada kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. Jadi di sini maksudnya adalah di mana ada sesuatu, di situ juga ada sesuatu yang lainnya. Misalnya seperti di mana ada guru, di situ ada murid. Di mana ada komandan, di situ ada prajurit. Nah, yang keempat adalah kedua variabel merupakan sebuah hubungan yang terjadi atau bersifat secara kebetulan semata-mata. Kita contohkan di sini sebagai misalnya ada seorang bayi yang baru saja ditimbang dan keesokan harinya bayi tersebut meninggal. Kedua kejadian itu kan tidak saling berhubungan, tidak saling mempengaruhi, tetapi kedua kejadian tersebut terjadi secara kebetulan. Baiklah, hubungan yang kedua ada hubungan timbal balik atau resiprokal. Hubungan timbal balik ini adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Perlu diingat, sebab akibat di sini bukan berarti kita tidak dapat menentukan yang mana variabel sebab dan yang mana variabel akibat. Tetapi maksud dari sebab akibat di sini adalah misalnya sewaktu-waktu ada variabel X yang dapat mempengaruhi variabel Y dan di waktu lainnya variabel Y dapat mempengaruhi variabel X. Jadi di sini terjadilah hubungan sebab dan akibat. Kita ambil contoh yang lainnya, misalnya kejadian di mana penanaman modal dapat mendatangkan keuntungan, dan di waktu yang lainnya keuntungan juga dapat memungkinkan terjadinya penanaman modal. Jadi dengan demikian, variabel terpengaruh dapat pula menjadi variabel pengaruh di waktu yang lainnya. Baiklah, modelan terakhir. Yang ketiga ada hubungan asimetris atau tidak simetris. Dalam hubungan asimetris ini dikatakan bahwa satu variabel atau lebih dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Dalam hubungan asimetris terdapat 6 tipe. Yang pertama adalah hubungan antara stimulus dan respon. Jadi hubungan stimulus dan respon ini merupakan salah satu dari tipe hubungan yang sering digunakan oleh para ahli. Hubungan stimulus dan respon ini dapat kita contohkan misalnya pengaruh metode mengajar tertentu pada siswa yang berprestasi atau pengaruh dari media promosi terhadap penjualan suatu produk. Baiklah, selanjutnya tipe dari hubungan asimetris yang kedua adalah hubungan antara disposisi dengan respon. Jadi disposisi di sini diartikan sebagai kecenderungan seseorang ketika dia menunjukkan respon atau reaksi tertentu terhadap situasi tertentu. Disposisi di sini berbeda dengan stimulus. Kalau stimulus datangnya dari luar, sedangkan disposisi ini datangnya dari dalam diri seseorang. Jadi apa yang datang dari dalam diri seseorang tersebut dapat dikatakan misalnya kebiasaan yang ada di dirinya, dorongan yang ada dari dalam dirinya, pikirannya, bahkan bisa saja kemampuan yang ada dalam dirinya. Jadi disposisi itu dapat dikatakan seperti itu. Kemudian respon dapat diukur dengan mengamati tingkah laku yang muncul.
Posisi dengan respon ini dapat kita contohkan, misalnya seseorang mempunyai keinginan mencari pekerjaan. Jadi keinginan tersebut datang dari dalam dirinya yang merupakan disposisi. Mencari pekerjaan tersebut merupakan respon dari keinginannya itu. Jadi itulah contoh dari hubungan antara disposisi dengan respon. Baiklah, tipe dari hubungan asimetris yang ketiga adalah hubungan antara ciri individu dengan disposisi atau tingkah laku. Ciri individu di sini dimaksudkan adalah sifat individu yang relatif tidak berubah saat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi misalnya kayak jenis kelamin, suku bangsa, kebangsaan. Selanjutnya, tipe hubungan asimetris yang keempat adalah hubungan antara perkondisi dengan akibat tertentu. Selanjutnya yang kelima ada hubungan yang imanen antara dua variabel. Jadi di sini maksudnya adalah kedua variabel terjalin satu sama lain. Apabila variabel yang satu berubah, maka variabel yang lainnya juga ikut berubah. Jadi misalnya semakin tingginya jabatan seseorang, maka semakin tinggi juga gaji yang akan dia dapat. Baiklah, hubungan asimetris yang keenam atau yang terakhir adalah hubungan antara tujuan dengan cara. Jadi tujuan dengan cara di sini dapat kita contohkan, misalnya bekerja keras dengan keberhasilan. Bekerja keras di sini merupakan sebuah cara yang kita lakukan untuk mendapatkan keberhasilan. Keberhasilan merupakan sebuah tujuan. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa saat kita ingin mencapai tujuan, kita harus menemukan caranya. Selanjutnya, menemukan masalah. Pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki masalah. Bahkan orang yang nggak punya salah pun bisa disalahkan oleh orang. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Pohon masalah ini yaitu sebagai bentuk upaya penyelesaian suatu masalah dengan langkah dan cara yang berurutan. Analisis menggunakan pohon masalah ini, kita dapat mengetahui gimana atau apa masalah yang penting, yang tidak penting, atau yang kurang penting. Dan dengan adanya pohon masalah ini, kita bisa mengetahui akar-akar permasalahannya.